Namaku Repan, dan aku adalah seorang mahasiswa saat ini. Aku kuliah di sebuah kampus yang cukup ternama. Saat ini, aku masih semester 4. Aku kos sendirian di sekitar kampus tempat aku kuliah. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak pertamaku perempuan sudah menikah dan juga sudah punya anak. Kakak keduaku laki-laki, belum menikah tapi sudah kerja. Sedangkan adik bungsuku perempuan, masih sekolah tingkat SMA. Ayah dan ibuku adalah pedagang pakaian jadi. Semua keluargaku itu tinggal di kota lain. Setidaknya berjarak kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota tempat aku kuliah. Aku memang jarang pulang. Selain karena untuk menghemat biaya, aku juga kadang merasa sedikit malas untuk pulang ke rumah. Aku lebih menikmati kesendirianku di kota ini. Sebagai anak kos dan juga masih kuliah, aku memang butuh biaya besar. Beruntunglah ayah dan ibuku selalu mengirimi aku uang yang cukup. Karena selain sebagai pedagang, orang tuaku juga punya kebun sawit yang cukup luas. Kehidupanku sebenarnya secara keseluruhan cukup sederhana. Aku hidup sebagaimana layaknya seorang perantau pada umumnya. Di sekitaran tempat kosku itu, terdapatlah sebuah minimarket yang cukup ramai dikunjungi. Karena kebetulan, itu adalah satu-satunya minimarket terdekat yang ada di gang tempat aku tinggal tersebut. Aku juga sering berbelanja di sana, sekedar membeli mie instan biasanya, atau peralatan mandiku. Di minimarket itu ada seorang karyawan minimarket yang cukup menarik perhatianku. Dia seorang pemuda yang aku perkirakan masih berusia 23 tahun. Namanya Yuda. Dia memiliki wajah yang cukup tampan dengan postur tubuh yang juga cukup atletis. Sejak awal melihat Yuda, aku memang sudah tertarik dengannya. Aku sering sengaja berlama-lama di minimarket tersebut hanya untuk bisa melihat wajah tampan Yuda. Dan aku juga memberanikan diri untuk sekedar mengajak Yuda ngobrol, sambil aku berpura-pura memilih barang yang ingin aku beli. Dari perbincangan ringanku dengan Yuda tersebutlah, aku jadi tahu namanya. Aku jadi tahu di mana dia tinggal, dan beberapa hal umum lainnya tentang Yuda. Yuda juga seorang pemuda yang cukup ramah. Dia cukup asik diajak ngobrol. Sampai pada suatu kesempatan, aku beranikan diri untuk mengajak Yuda makan malam bersama di sebuah restoran. Yuda pun menyetujuinya. Kami makan malam berdua sambil mengobrol banyak hal. Aku dan Yuda pun saling bertukar nomor handphone. Dari situ kami pun mulai akrab. Aku juga jadi sering mengirim pesan kepada Yuda, sekedar berbasa basi. Yuda juga cukup aktif membalas setiap pesanku. Hari-hari berikutnya kami pun semakin akrab dan dekat. Yuda sebenarnya juga seorang perantau, tapi ia tinggal bersama pamannya di kota ini. Yuda merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adik-adiknya masih sekolah, sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang petani di kampung. Sementara ayahnya sudah bertahun-tahun meninggal. Boleh dibilang saat ini aku adalah tulang punggung keluargaku, ucap Yuda bercerita. Penghasilan ibuku sebagai petani yang hanya mengupah kerja di sawah orang tidaklah cukup untuk biaya hidup mereka. Apalagi kedua adik-adikku masih butuh biaya banyak untuk sekolah. Lanjut Yuda lagi. Yuda memang cukup terbuka padaku, karena kami memang benar-benar sudah dekat. Jadi aku harus kerja keras demi membantu ibu dan kedua adikku. Yuda berucap lagi. Setiap bulan
Aku harus mengirimkan sebagian besar gajiku ke kampung. Lanjutnya pelan. Aku turut merasa prihatin mendengar cerita Yuda tentang kehidupannya. Aku semakin bersimpati padanya. Selain memiliki wajah yang tampan, Yuda juga punya hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia rela bekerja keras demi membantu ibu dan adik-adiknya. Jadi, aku juga harus hidup hemat selama di sini. Beruntunglah pamanku mau menampungku. Setidaknya dengan tinggal bersama pamanku, cukup membantu aku untuk menghemat biaya hidup. Cerita Yuda kemudian. Pamanku seorang satpam dan istrinya berjualan kue secara online. Sedangkan anak mereka satu-satunya masih bersekolah di sekolah dasar. Lanjut Yuda lagi. Yuda memang bukan pemuda biasa, terutama di mataku. Bagiku, dia luar biasa. Meskipun secara ekonomi dia tidak cukup beruntung, namun dia punya jiwa tanggung jawab yang besar. Kamu sih enak, Van, bisa kuliah. Ucap Yuda tiba-tiba setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Sekilas mungkin kehidupanku memang terlihat enak, Yud. Tapi sebenarnya aku tak benar-benar merasa bahagia dengan semua ini. Ucapku membalas. Kenapa? Tanya Yuda. Sulit untuk aku jelaskan saat ini, Yud. Tapi yang pasti, aku merasa beruntung bisa mengenal kamu. Jawabku apa adanya. Ah, kamu bisa aja, Pan. Justru aku yang merasa beruntung bisa mengenal kamu. Aku jadi punya teman untuk berbagi cerita. Aku juga jadi sering dapat makan gratis kan? Balas Yuda dengan nada sedikit ceria. Dan begitulah, aku dan Yuda pun berteman dekat. Kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Waktu pun terus bergulir, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku pun semakin terbuka pada Yuda. Hingga akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Aku suka sama kamu, Yud. Ucapku sedikit bergetar. Yuda menatapku sekilas, sekedar meyakinkan pendengarannya. Aku cinta sama kamu, sudah sejak lama. Ucapku mengulang. Tapi aku bukan orang yang pantas untuk kamu cintai, Revan. Aku hanya laki-laki kampung yang miskin dan tak punya apa-apa. Ucap Yuda lirih. Cinta tak seegois itu, Yud. Cinta tak butuh alasan apapun untuk bisa tumbuh. Mungkin kamu memang tak punya materi untuk dibanggakan. Tapi kamu punya hati yang penuh kasih sayang, Yud. Dan aku mencintaimu karena itu. Ucapku kemudian. Tapi apa kamu yakin bisa bahagia denganku? Tanya Yuda pelan. Aku yakin, Yud. Aku sangat mencintai kamu. Aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersamamu. Dan aku ingin kita selalu bersama-sama selamanya. Balasku yakin. Aku juga sebenarnya sangat menyayangi kamu, Revan. Tapi aku merasa tidak pantas untuk bisa memiliki kamu. Aku tak ingin hanya akan menjadi beban buat kamu. Ucap Yuda lagi. Bagiku, kamu bukan beban, Yud. Kamu adalah penyemangat dalam hidupku. Izinkan aku menjadi bagian penting dalam hidupmu, dan berikan aku kesempatan untuk bisa memiliki cintamu. Ucapku kemudian. Jika kamu memang bisa menerima aku apa adanya, Revan, aku juga akan sangat bahagia bisa menjadi kekasihmu. Ucap Yuda dengan lembut. Aku melangkah mendekati Yuda yang duduk di tepian ranjang kamar kosku. Yuda sekarang memang sudah sering main ke kosku.
terutama saat ia tidak masuk kerja. Aku duduk di samping Yuda, kemudian aku raih tangan kekarnya itu. Pelan aku mengangkat tangan itu, lalu menciuminya dengan lembut. Yuda tersenyum manis, mata kami pun saling tatap penuh arti. Sejuta rasa cinta terpancar dari setiap tatapan mata kami. Aku membalas senyum Yuda. Kami saling tersenyum, dan perlahan wajah kami pun saling mendekat. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda bagiku. Hidupku jadi penuh warna dengan kehadiran Yuda. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Pemuda tampan dan gagah sang karyawan minimarket itu benar-benar mampu memberikan aku kebahagiaan yang utuh. Aku merasa lengkap. Cinta kami menyatu padu, terbaur menjadi sebuah kebahagiaan. Hari-hariku terasa indah. Apalagi Yuda selalu memanjakanku dengan keindahan cintanya. Hampir setiap malam, Yuda selalu datang ke tempat kosku. Kami pun memadu kasih, saling mencurahkan rasa. Keindahan demi keindahan yang aku rasakan bersama Yuda sungguh membuat aku terlena. Aku terbuai dalam lautan keindahan penuh cinta. Aku serahkan seluruh jiwa ragaku hanya untuk Yuda, sang karyawan minimarket yang tampan dan gagah itu. Seluruh hati dan cintaku telah kupersembahkan padanya. Dunia jadi begitu indah bagiku. Aku sangat menyayangi kamu, Yuda. Aku mohon kamu jangan pernah tinggalkan aku ya, ucapku suatu malam. Aku juga sayang kamu, Repan. Semoga kita tidak akan berpisah selamanya, balas Yuda penuh perasaan. Dan seperti biasa, malam itu pun berlalu penuh keindahan cinta di antara kami. Aku dipindah tugaskan ke kota lain, Pan, ucap Yuda memulai pembicaraan kami sore itu. Yuda datang ke kosku dengan raut wajah sedikit murung. Lalu kenapa? Tanyaku pura-pura tidak paham. Masa kamu gak ngerti sih, Repan? Kalau aku pindah, itu artinya kita tidak bisa seperti ini lagi, balas Yuda terdengar sedikit kesal. Oh, aku hanya membulatkan bibir. Sebenarnya aku juga sudah sangat mengerti kemana arah pembicaraan Yuda. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku gak mungkin kan mencegah hal tersebut. Aku tahu betapa butuhnya Yuda akan pekerjaan tersebut. Ia tak mungkin meninggalkan pekerjaannya hanya demi untuk bersamaku. Meskipun itu artinya aku harus kehilangan dia. Kamu kok terlihat santai gitu, Pan? Kamu seolah-olah tidak apa-apa kalau aku pergi, ucap Yuda lagi. Suaranya masih terdengar kesal. Lalu aku harus bagaimana, Yud? Aku ngerti perasaan kamu saat ini. Karena itu, aku memberikan kamu kebebasan untuk memilih, ucapku membalas. Ini tidak mudah bagiku, Pan. Aku tidak ingin berpisah denganmu, tapi aku juga tidak mungkin melepaskan pekerjaanku, ucap Yuda kemudian. Asal kamu tahu, Yud, aku juga tidak bisa berpisah dengan kamu, tapi aku juga tidak ingin kamu melepaskan pekerjaanmu hanya demi aku. Ibu dan adik-adikmu jauh lebih penting, Yud, balasku. Lalu kita harus bagaimana, Pan? Tanya Yuda bimbang. Mungkin lebih baik kita jalani saja semuanya seperti ini, Yud. Aku yakin jarak dan waktu tidak akan mengubah perasaan kita. Suatu saat aku pasti akan berkunjung ke tempat barumu, Yud, ucapku dengan nada tidak begitu yakin.
Ini bukan hanya soal perasaan kita, Revan. Ini tentang kualitas kebersamaan kita. Jika kita tidak pernah bertemu, hanya lewat video call atau sejenisnya, aku yakin lama-kelamaan kita akan merasa bosan. Balas Yuda kemudian. Lalu kamu maunya bagaimana, Yud? Tanyaku lemah. Aku ingin kamu ikut denganku, Pan. Suara Yuda pelan. Kamu jangan egois gitu dong, Yud. Kamu kan tahu, aku kuliah di sini. Aku nggak mungkin bisa ikut kamu. Aku nggak mungkin berhenti kuliah, kan? Suaraku sedikit mengeras. Kamu kan bisa pindah kuliah, Pan. Ucap Yuda ringan. Ya, nggak semudah itulah, Yud. Aku tak punya alasan yang kuat kepada orang tuaku untuk aku pindah kuliah. Lagian, kamu pikir pindah kuliah itu gampang? Suaraku masih terdengar keras. Kalau kamu memang benar-benar mencintaiku, kamu harusnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Suara Yuda tegas. Aku menatap Yuda sekilas, mencoba memahami jalan pikirannya yang sedikit aneh bagiku. Cinta nggak seegois itu, Yud. Kamu tak berhak memberikan aku pilihan seperti itu. Ucapku akhirnya, suaraku mulai memelan. Tapi itu satu-satunya cara agar kita tetap bisa bersama, Pan. Balas Yuda lagi. Itu bukan satu-satunya cara, Yud. Dan jika kamu memang benar-benar mencintaiku, kamu tak seharusnya memberikan aku pilihan seperti itu. Ucapku lemah. Karena saat ini hanya kamu yang punya pilihan, Pan. Sementara aku tidak punya pilihan apa-apa dalam hal ini. Suara Yuda serak. Aku memilih untuk tetap kuliah di sini, Yud. Dan aku memilih untuk mengikhlaskan kamu untuk pergi. Itu pilihanku. Dan jika kamu memang mencintaiku, aku harap untuk sementara kita tetap bisa menjalin hubungan jarak jauh. Ucapku berusaha setegas mungkin. Tapi hubungan jarak jauh kita tidak akan berhasil, Pan. Suara Yuda lemah. Bagaimana kita tahu sesuatu itu berhasil atau tidak kalau kita belum mencobanya? Hubungan kita seharusnya bukan hanya masalah fisik, Yud, tapi juga hati dan perasaan kita. Jika kita memang saling mencintai, jarak dan waktu bukanlah penghalang untuk kita tetap saling mencintai. Ucapku membalas. Kali ini Yuda terdiam. Aku tidak tahu arti dari keterdiamannya. Apakah ia bisa menerima semua ucapanku, atau sebenarnya ia masih ragu dengan semua ini. Namun yang pasti, beberapa saat kemudian Yuda pun pergi meninggalkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku hanya bisa membiarkan ia pergi tanpa tahu harus berbuat apa. Yuda akhirnya benar-benar pergi. Aku juga tak berniat untuk mencegahnya. Mungkin semua memang harus seperti ini. Kami dipertemukan, saling jatuh cinta, lalu kemudian harus terpisahkan oleh jarak dan waktu. Namun meskipun kami terpisah secara fisik, kami tetap bisa saling berkomunikasi dan saling memberi kabar meski hanya melalui ponsel. Sudah hampir 3 bulan Yuda pergi, dan seperti yang Yuda takutkan, kebosanan mulai menghantui hubungan kami. Kami hanya bisa saling telepon-teleponan atau hanya sekedar video call, dan hal itu justru semakin menyiksa perasaanku. Rasanya hubungan seperti itu terasa hambar bagiku. Yuda benar, hubungan jarak jauh kami tidak akan berhasil. Aku sendiri yang akhirnya merasa mulai menyerah. Kami pun semakin jarang berkomunikasi dan memberi kabar.
Rasanya jarak dan waktu benar-benar telah mampu mengubah segalanya. Meskipun sejujurnya, aku masih sangat mencintai Yuda. Tapi rasanya semakin aku menyadari perasaanku tersebut, semakin aku merasa tersiksa dengan rinduku padanya. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Jarak antara aku dan Yuda terbentang sangat jauh. Ingin rasanya aku segera menyusul Yuda ke sana, tapi aku masih harus menyelesaikan kuliahku di sini. Aku tak mungkin mengabaikan kuliahku hanya demi untuk bersama Yuda. Dan lagi pula, butuh ongkos yang cukup besar untuk aku bisa sampai ke tempat Yuda. Pada akhirnya, aku hanya bisa pasrah dan membiarkan semuanya mengalir seperti seharusnya. Meski kadang segala kerinduanku akan Yuda begitu menyiksa perasaanku. Dan waktu pun terus bergulir, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku mencoba menjalani hidupku, meski tanpa kehadiran Yuda lagi. Kami masih saling berkomunikasi meski tak serutin dulu. 2 tahun pun berlalu dengan begitu berat bagiku. Berat karena harus menahan kerinduanku pada Yuda. Berat karena harus menyelesaikan kuliahku. Hingga akhirnya aku pun lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, aku pun meminta izin kepada orang tuaku untuk mencari pekerjaan di kota di mana Yuda tinggal. Meski berat, orang tuaku tetap memberikan aku izin. Aku sengaja datang ke kota Yuda tinggal. Aku juga sengaja tidak memberi kabar kepada Yuda terlebih dahulu. Aku ingin memberi kejutan kecil untuk Yuda dengan mengunjunginya diam-diam. Dan sesampai di sana, justru aku yang merasa terkejut. Karena saat aku datang ke kos Yuda, aku justru menemukan Yuda sedang berduaan dengan laki-laki lain di kamar kosnya. Repan, setengah tak percaya Yuda berucap saat ia membuka pintu kamar kosnya untukku. Saat aku hendak membuka mulut untuk berucap, tiba-tiba dari dalam kamar kos itu terdengar suara seorang laki-laki. "Siapa sayang?" Suara itu terdengar lembut dari dalam. "Oh, ini teman saya dari jauh," balas Yuda terlihat salah tingkah. "Sayang? Teman?" Suaraku cukup tercekat mendengar pembicaraan singkat itu. Wajah Yuda pucat pasti tiba-tiba. "Tega kamu, Yud." Hanya kalimat itu yang akhirnya keluar dari mulutku, meski begitu banyak yang ingin aku katakan. "Aku bisa jelaskan, Pan," balas Yuda sedikit berbisik. Mungkin takut didengar oleh sayangnya yang di dalam. "Nggak ada yang harus dijelaskan, Yud. Aku pergi. Ternyata aku datang ke tempat yang salah," ucapku kemudian sambil memutar tubuh. "Ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan, Pan," ucap Yuda mencoba menahan langkahku. Tapi aku mengabaikannya. Aku terus saja melangkah meninggalkan kamar kos tersebut. Yuda pun tak lagi berusaha menahanku. Aku mendengar suara pintu tertutup. Sepertinya Yuda sudah masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku melangkah dengan tertatih. Hatiku sakit. Perih sekali rasanya. Bertahun-tahun aku menanggung rindu ini. Namun saat aku telah bersusah payah untuk datang ke sini, justru aku hanya mendapatkan sebuah kepahitan. Mengapa Yuda tega mengkhianatiku? Mengapa ia justru mencari penggantiku di sini, sementara aku sudah dengan susah payah menjaga kesetiaanku selama ini? Oh, aku terluka. Dalam kepatah hatianku, aku mencoba mencari tempat kos untuk aku tinggal sementara. Karena aku tidak mungkin kembali ke rumahku saat ini. Aku sudah terlanjur mengatakan kepada orang tuaku kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan di kota ini.
Padahal aku mengatakan begitu hanya agar aku diberi izin untuk pergi. Jika aku kembali sekarang, orang tuaku pasti akan memarahiku karena telah membohongi mereka. Aku memang terluka karena Yuda telah mengecewakanku. Tapi aku harus tetap berada di sini. Aku akan mencari pekerjaan dan memulai hidup baru di kota ini. Setelah berkeliling selama hampir seharian, aku pun akhirnya menemukan sebuah tempat kos yang cukup jauh dari kediaman Yuda. Aku sudah bertekad untuk tidak lagi bertemu dengan Yuda. Aku harus bisa melupakannya. Beberapa kali Yuda coba menghubungiku, tapi aku tak menggubrisnya. Bahkan aku sengaja memblokir nomornya dari ponselku. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan pemilik kos, aku pun segera masuk ke kamar kos baruku itu. Aku ingin beristirahat. Aku merasa sangat lelah. Setelah menempuh perjalanan selama sehari semalam naik bis dari kotaku menuju kota ini, dan sesampai di sini, aku justru menemukan Yuda bersama laki-laki lain. Dan setelah seharian aku harus berkeliling naik taksi online untuk bisa menemukan tempat kos ini. Kini saatnya aku harus beristirahat. Aku harus mengistirahatkan tubuh dan pikiranku, karena aku benar-benar merasa lelah. Keesokan harinya, aku pun mulai berkeliling kembali untuk mencari pekerjaan. Aku juga mengirimkan beberapa lamaran kerja ke beberapa tempat. Aku memang harus segera mendapatkan pekerjaan, karena uang persediaanku sudah mulai menipis. Saat aku sedang beristirahat di sebuah halte, tiba-tiba Yuda datang menghampiriku. "Dari mana kamu tahu aku di sini?" tanyaku, mencoba bersikap biasa saja. "Itu nggak penting, Revan. Yang pasti, sejak kemarin aku selalu berusaha mencari kamu. Kebetulan tadi aku melihat kamu dari kejauhan. Jadi, aku datang ke sini," jelas Yuda. "Untuk apa lagi kamu menemuiku, Yud?" tanyaku dengan nada sinis. "Aku harus menjelaskan semuanya, Van," balas Yuda. "Kamu tak perlu menjelaskan apa-apa lagi, Yud. Aku nggak apa-apa kok. Aku juga sudah melupakan tentang kita," ucapku membalas. "Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, Van," ucap Yuda lagi. "Aku tidak memikirkan apa-apa saat ini, Yud. Aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan di sini," balasku. "Aku tahu kamu kecewa padaku, Van. Tapi sejujurnya, aku terpaksa melakukan itu semua." Suara Yuda pelan. "Maksud kamu?" tanyaku sedikit merasa penasaran. "Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kos kamu aja?" ucap Yuda menawarkan. "Dari mana kamu tahu kalau aku sudah mengambil kos?" tanyaku heran. "Aku hanya menebak, Van. Lagi pula, apa hal itu penting untuk dibahas?" balas Yuda. Aku pun akhirnya menyetujui tawaran Yuda untuk ngobrol di kosku. Lagi pula, tempat kosku juga tidak seberapa jauh dari halte tersebut. Laki-laki yang di kamar kosku waktu itu adalah Pak Rusli, ucap Yuda memulai obrolannya saat kami sudah berada di dalam kamar kosku. "Aku nggak mau tahu siapa nama laki-laki itu," balasku sinis. "Pak Rusli adalah manajer minimarket tempat aku bekerja sekarang. Ia sebenarnya sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Pak Rusli sudah berusia 40 tahun lebih," cerita Yuda lagi. "Apa kamu ingin mengatakan bahwa kamu lebih menyukai laki-laki yang lebih tua?" tanyaku menyela. "Biarkan aku menyelesaikan ceritaku dulu, Van. Nanti setelah aku selesai bercerita, kamu bebas menilai siapa aku sebenarnya," balas Yuda cepat. "Oke," ucapku singkat.
Aku terpaksa menjalin hubungan dengan Pak Rusli karena aku harus melunasi hutangku padanya. Cerita Yuda lagi. Kenapa kamu sampai punya hutang pada orang itu? Aku bertanya lagi, tak bisa menahan keingintahuanku. Setahun yang lalu, aku mendapat kabar dari kampungku kalau ibuku sakit parah dan harus segera dioperasi. Seperti yang kamu tahu, kami hanyalah keluarga miskin, jadi jelas kami nggak punya uang untuk biaya operasi ibu. Aku pun nekat meminjam uang pada Pak Rusli demi biaya operasi ibuku. Pak Rusli bersedia meminjamiku, tapi dengan syarat aku harus melunasinya dengan cara dicicil dan dipotong melalui gajiku setiap bulan. Tapi ternyata tidak cukup hanya seperti itu. Sebelum hutangku lunas, Pak Rusli juga mengharuskan aku untuk menjadi laki-laki simpanannya. Aku tak bisa menolak, apalagi dengan menjadi laki-laki simpanannya, aku juga hanya harus melunasi separuh dari semua hutangku padanya. Aku terpaksa menerima semua tawaran dari Pak Rusli demi mendapatkan uang untuk biaya operasi ibuku. Pak Rusli bahkan membuat perjanjian tertulis denganku bahwa aku akan menjadi lelaki simpanannya sampai semua hutangku padanya lunas. Yuda beberapa kali menarik napas panjang, kemudian menghempaskannya dengan berat. Sementara aku hanya terdiam mendengarkannya, mencoba memahami setiap kalimat yang diucapkannya. Lalu berapa lama lagi kamu akan menjadi simpanan laki-laki itu? Tanyaku akhirnya. Karena aku hanya harus membayar separuh dari semua hutangku, jadi kemungkinan hutangku akan lunas sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Balas Yuda lirih. 2 atau 3 tahun lagi bukan waktu yang singkat, Yud. Selaku tanpa sadar. Iya, aku tahu. Tapi jika aku tidak hanya membayar separuh dari hutangku, mungkin hutangku baru lunas 6 atau 7 tahun lagi. Jadi aku merasa hal ini jauh lebih baik, karena aku juga tidak mau selamanya menjadi simpanan Pak Rusli. Jelas Yuda. Lalu untuk apa kamu menceritakan ini semua padaku? Tanyaku kemudian. Aku hanya ingin kamu tahu, Van, kalau sebenarnya aku tidak pernah mengkhianati cinta kita. Aku selalu mencintai kamu, Revan. Tapi seperti yang pernah aku katakan padamu, kalau aku hanyalah laki-laki miskin dan sudah pasti tidak bisa memberikan yang terbaik buat kamu, balas Yuda. Aku tidak berharap kamu mengerti dan memaafkanku, Revan. Aku juga tidak akan meminta untuk kamu tetap bertahan denganku. Tapi aku hanya berharap agar kamu tidak membenciku karena ini. Lanjut Yuda lagi. Aku tidak tahu harus mengatakan apa saat ini, Yud. Semua ini benar-benar membuat aku semakin bingung. Tadinya aku sangat membenci kamu, tapi setelah aku tahu semua ceritanya seperti itu, aku tak tahu lagi apa yang aku rasakan saat ini terhadap kamu, Yud. Ucapku membalas. Aku ngerti, Van. Aku juga tidak akan meminta apa-apa darimu. Aku harap kamu bisa menemukan pengganti diriku yang jauh lebih baik dariku. Ucap Yuda pelan. Aku belum berencana untuk mencari penggantimu, Yud. Tapi kita juga nggak mungkin bisa bersama lagi, kan? Ujarku sedikit bertanya. Maaf, Van. Sampai hutangku lunas, aku tidak bisa berbuat banyak. Karena dalam surat perjanjian antara aku dan Pak Rusli, salah satu poinnya tertulis, jika aku kedapatan menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain Pak Rusli, maka hutangku akan bertambah 2 kali lipat. Jelas Yuda kemudian. Jadi aku harus menunggu 2 tahun lagi untuk bisa bersama kamu kembali.
Tanyaku tak yakin. Aku tak meminta kamu untuk menunggu, Van, dan kamu tidak harus menungguku. Mungkin memang lebih baik kamu mencari penggantiku saja, balas Yuda. Tidak mudah bagiku untuk mencari pengganti Yuda. Aku terlalu mencintainya. Bertahun-tahun aku berusaha menjaga kesetiaanku padanya. Aku tak mungkin mencari penggantinya begitu saja. Lagi pula, Yuda juga masih mencintaiku. Tapi apa mungkin aku harus menunggunya? Jikapun nantinya kami kembali bersama, tentu saja semuanya akan terasa berbeda. Semuanya tak akan lagi sama, dan aku tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Semua terserah padamu, Revan. Aku begini adanya. Aku hargai apapun keputusanmu, ucap Yuda kemudian. Setelah berkata demikian, Yuda pun segera pamit dan meninggalkan aku sendirian di dalam kamar kos tersebut. Aku masih terpaku, terdiam, tidak tahu harus melakukan apa saat ini, tidak tahu harus memutuskan apa saat ini. Mungkin lebih baik aku biarkan saja semuanya mengalir apa adanya. Kalau memang cinta kami begitu kuat, aku yakin sang waktu akan menyatukan kami kembali. Dan jikapun kami tidak bisa bersatu lagi, aku juga sudah merelakan kepergian Yuda dari hidupku. Yuda dan aku akhirnya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Aku mencoba mengerti posisi Yuda saat ini, meskipun hatiku tidak bisa menerima hal itu dengan ikhlas. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kami memang masih saling mencintai, tapi keadaan tidak memungkinkan kami untuk tetap bersama. Bukankah cinta tak selamanya harus menyatu? Setidaknya begitulah yang bisa aku simpulkan saat ini. Aku mulai belajar menjalani hari-hariku tanpa Yuda. Bukankah juga sudah bertahun-tahun aku melakukannya? Mengapa cinta begitu rumit? Mengapa begitu banyak alasan yang membuat kami untuk tidak bisa bersama? Padahal kami saling mencintai. Namun begitulah kenyataannya saat ini. Aku dan Yuda tidak bisa bersama lagi dengan alasan yang aku sendiri tidak bisa menerimanya. Hari-hari pun berlalu, hingga setelah hampir 2 bulan, aku pun mendapatkan sebuah pekerjaan. Aku bekerja menjadi seorang sales di sebuah perusahaan elektronik. Bukan pekerjaan yang aku impikan sebenarnya. Hanya saja aku tidak punya pilihan lain saat ini. Setidaknya aku jadi punya penghasilan untuk aku tetap bertahan hidup di kota asing ini. Di tempat kerja baruku itu, aku pun berkenalan dengan Rangga. Aku memanggilnya Mas Rangga karena ia lebih tua 4 tahun dariku. Mas Rangga memang sudah berusia 28 tahun, tapi ia belum menikah. Ia bekerja menjadi seorang sales sudah bertahun-tahun. Mas Rangga juga seorang perantau. Dia juga kos sendirian, tak jauh dari tempat aku kos. Karena tinggal di kompleks yang sama dan bekerja di perusahaan yang sama, aku dan Mas Rangga pun menjadi dekat. Kami jadi sering menghabiskan waktu berdua. Mas Rangga juga sangat baik padaku. Ia banyak membantuku, terutama untuk urusan pekerjaan kami. Mas Rangga tidak terlalu tampan, tapi ia memiliki postur tubuh yang lumayan atletis. Tubuhnya cukup jangkung, sehingga ia terlihat sedikit kurus, namun tubuhnya berotot dan juga kekar.
Secara fisik, Mas Rangga memang tidak semenarik Yuda, tapi ia sangat baik dan penuh perhatian padaku. Aku juga merasa cukup terkesan dengan sikap baiknya padaku. "Kenapa Mas Rangga begitu baik padaku?" tanyaku suatu sore saat kami pulang kerja. Seperti biasa, aku pun mampir di tempat kosnya. "Apakah untuk berbuat baik itu harus ada alasannya?" tanya Mas Rangga balik. "Ya nggak mesti sih, tapi aku hanya ingin tahu. Karena menurutku Mas Rangga terlalu baik, padahal kita baru beberapa bulan saling kenal," ucapku pelan. "Sebenarnya kamu mengingatkan aku akan seseorang, Repan," balas Mas Rangga. "Siapa?" tanyaku polos. "Dia adalah mantan pacarku, tapi kami sudah berpisah selama bertahun-tahun," jelas Mas Rangga. "Kenapa?" tanyaku lagi. "Emangnya kamu mau mendengar kisah masa laluku?" Mas Rangga balik bertanya. "Ya, kalau Mas Rangga mau cerita, aku siap mendengarkannya," balasku. "Dulu, aku pernah punya seorang kekasih. Kami saling mencintai. Hubungan kami sudah berjalan selama bertahun-tahun. Namun kemudian kami harus berpisah. Bukan karena kami tidak lagi saling cinta, tapi karena pacarku dipaksa menikah dengan seorang gadis oleh orang tuanya," cerita Mas Rangga. "Dengan seorang gadis? Itu berarti pacar Mas Rangga itu cowok?" tanyaku tak yakin. "Yah, pacarku itu seorang cowok. Namanya Andi. Aku memang seorang gay, Repan," balas Mas Rangga jujur. Aku terdiam kembali. Meskipun aku cukup terkejut dengan pengakuan jujur Mas Rangga barusan, namun aku berusaha bersikap sewajar mungkin. "Kenapa? Kamu jijik ya mendengarnya?" tanya Mas Rangga tiba-tiba. "Ah, enggak kok Mas. Hanya saja aku tidak menyangkanya sama sekali," jawabku jujur. "Kamu masih mau mendengarkan ceritanya kan?" tanya Mas Rangga lagi. "Iya Mas, lanjutkan saja," balasku pelan. Aku merasa patah hati saat itu. Meskipun setelah menikah, aku dan Andi masih tetap menjalin hubungan. Namun lama-kelamaan, hubungan kami kian renggang. Andi sudah tidak punya banyak waktu lagi untukku, sampai akhirnya ia benar-benar meninggalkanku. Aku tidak bisa menerima semua itu begitu saja, tapi aku juga tidak mungkin memaksa Andi untuk tetap bersamaku. Dan pada akhirnya aku memang harus merelakan dia. Butuh waktu lama bagiku untuk bisa melupakan Andi. Hubungan kami sebenarnya sudah cukup dalam, tapi kami memang harus berpisah, dan aku ternyata tidak siap kehilangan Andi. Aku terlarut dalam kekecewaanku cukup lama, sampai aku pernah berniat untuk mengakhiri hidupku. Namun kemudian aku sadar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Cinta memang tak selamanya harus bersama, apalagi hubungan cinta sesama jenis seperti yang kami alami. Mas Rangga bercerita panjang lebar. Aku masih menjadi pendengar setianya. Aku tidak tahu harus berkomentar apa tentang hal tersebut. Bukan karena aku tidak memahami kisah yang diutarakan Mas Rangga, tapi karena aku merasa kisah cinta Mas Rangga ternyata jauh lebih rumit dari kisah cintaku sendiri bersama Yuda. "Aku ingin jujur pada Mas Rangga," ucapku suatu malam saat kami berjalan-jalan di taman dekat kompleks kami tinggal.
Jujur tentang apa? Tanya Mas Rangga. Sebenarnya, sebenarnya aku juga seorang gay, Mas. Dan aku juga punya kisah yang ingin aku ceritakan pada Mas Rangga. Ucapku sedikit bergetar. Mas Rangga menatapku penuh tanya. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Aku sudah menduga sih sebenarnya kalau kamu juga gay, tapi aku tidak begitu yakin. Ucap Mas Rangga tiba-tiba tanpa mengalihkan tatapannya. Kenapa Mas Rangga bisa menduganya? Tanyaku ingin tahu. Karena kamu tetap mau berteman denganku, meskipun kamu tahu kalau aku adalah seorang gay. Jika kamu bukan gay, kamu pasti akan menjauhiku kan? Balas Mas Rangga. Iya, itu analisis yang masuk akal, ucapku ringan. Lalu kisah apa yang ingin kamu ceritakan padaku? Tanya Mas Rangga kemudian. Aku menarik napas beberapa kali, kemudian menghempaskannya perlahan. Dengan cukup berat, aku pun menceritakan kisahku bersama Yuda kepada Mas Rangga. Apa kamu masih mencintainya? Tanya Mas Rangga sesaat setelah aku mengakhiri ceritaku. Aku terdiam. Aku juga tidak yakin dengan perasaanku saat ini. Apa aku masih mencintai Yuda atau tidak? Meskipun aku masih sering mengingatnya, namun aku tidak pernah lagi mengharapkannya. Kalau kamu tidak bisa menjawabnya, itu berarti kamu masih punya rasa untuknya. Ucap Mas Rangga melihat keterdiamanku. Yuda adalah pacar pertamaku, Mas. Jadi tidak mudah bagiku untuk melupakannya. Ucapku lirih. Tapi kalian kan masih punya kesempatan untuk bisa bersama kembali. Balas Mas Rangga. Iya, itu yang membuat aku ragu. Sejujurnya, aku tidak bisa terima semua yang dilakukan Yuda saat ini. Aku merasa sakit hati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela orang yang ia cintai hidup bersama orang lain, apapun alasannya. Ucapku sok puitis. Tingkat tertinggi dari mencintai adalah merelakan, Revan. Terkadang kita memang harus merelakan orang yang kita cintai pergi bersama orang lain, meskipun kita sangat mencintainya. Dan disitulah rasa cinta kita diuji. Seberapa ikhlaskah kita? Atau mampukah kita ikut bahagia saat melihat orang yang kita cintai bahagia bersama orang lain? Ucap Mas Rangga penuh makna. Masalahnya bagiku adalah Yuda tidak benar-benar bahagia saat ini, Mas. Ia terpaksa melakukannya. Balasku pilu. Dulu Andi, mantan pacarku itu juga terpaksa harus menikah. Ia juga tidak bahagia awalnya. Namun pada akhirnya, ia justru menemukan kebahagiaan lain dengan pernikahannya. Ungkap Mas Rangga. Itu kisah yang berbeda, Mas. Selaku ringan. Apa kamu yakin kalau Yuda masih tidak bahagia dengan hubungannya dengan kekasihnya sekarang? Tanya Mas Rangga. Untuk kali ini aku terdiam. Mungkin Mas Rangga ada benarnya. Bisa saja, karena selalu bersama dengan Pak Rusli, Yuda justru jatuh cinta padanya. Dan bisa saja saat ini, Yuda sudah merasa bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Hari-hari kembali berlalu, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Sudah hampir setahun aku dan Mas Rangga berteman dekat. Kami juga semakin akrab. Sebagai dua orang yang pernah mengalami patah hati, kedekatan kami mampu mengobati segala luka dari masa lalu kami.
Apa kamu masih mau menunggu Yuda? Sementara ada seseorang yang begitu tulus mengharapkan kamu di sini. Tanya Mas Rangga suatu malam di kamar kosnya. Maksud Mas Rangga? Tanyaku tidak paham. Harus aku akui, Repan, setelah lama kita bersama, aku mulai menyukai kamu. Aku mungkin juga telah jatuh cinta sama kamu. Tapi aku tahu, kalau sampai saat ini, pintu hatimu masih tertutup untuk kehadiran cinta lain karena kamu masih mengharapkan Yuda. Jelas Mas Rangga. Meskipun aku sudah menduga hal tersebut, namun tetap saja aku merasa kaget mendengar pengakuan jujur Mas Rangga barusan. Apa kamu mau kalau kita mulai menjalin hubungan yang lebih serius? Tanya Mas Rangga selanjutnya. Aku menjadi dilema dengan pertanyaan itu. Mas Rangga memang cukup menarik. Ia juga sangat baik padaku. Kami juga sudah sangat dekat. Tak ada alasan sebenarnya bagiku untuk menolak kehadirannya dalam hidupku. Tapi seperti yang ia katakan, hatiku masih tertutup karena sejujurnya aku masih berharap untuk bisa bersama Yuda kembali. Maaf Mas Rangga, aku butuh waktu untuk bisa menjawab semua itu. Ucapku lirih. Iya, nggak apa-apa Repan. Aku ngerti kok. Namun asal kamu tahu, aku benar-benar mencintai kamu. Dan aku akan tetap memberi kamu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Balas Mas Rangga. Makasih atas pengertiannya Mas. Makasih juga karena sudah selalu baik padaku. Ucapku tulus. Aku sudah melunasi semua hutang-hutangku pada Pak Rusli. Suara Yuda berat ketika pada suatu malam ia datang ke tempat kosku. Setelah lebih dari 2 tahun kami tidak bertemu. Aku juga sudah terbebas darinya. Aku tidak lagi punya ikatan apa-apa dengannya. Lanjut Yuda lagi. Lalu sekarang gimana? Tanyaku setelah tidak tahu lagi harus berkata apa mendengar semua itu. Sekarang aku ingin kita kembali seperti dulu lagi Repan. Balas Yuda. Tapi ucapanku terbata. Kamu tak harus jawab sekarang Repan. Aku tahu ini berat bagi kamu. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku masih mencintai kamu. Aku masih berharap kita bisa bersama lagi. Karena sekarang aku sudah bebas dari Pak Rusli. Yuda memotong kalimatku cepat. Dan setelah berkata demikian, Yuda pun pamit. Aku masih termangu dalam dilema hatiku. Di satu sisi, aku merasa bahagia mengetahui kalau Yuda masih mencintaiku. Dan sekarang ia sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi dengan Pak Rusli. Namun di sisi lain, bayangan senyum tulus Mas Rangga juga terus menghantuiku. Aku tidak bisa mengabaikan kehadiran Mas Rangga begitu saja. Apalagi selama ini ia begitu baik padaku. Kami juga sudah sangat dekat dan sudah kenal pribadi masing-masing. Apalagi ia juga sangat mencintaiku dengan tulus. Tapi sejujurnya, aku masih mencintai Yuda. Aku belum bisa melepaskan perasaanku padanya. Aku masih sering membayangkannya. Kenapa aku harus terjebak dalam dilema sesulit ini? Yuda datang tadi malam ke tempatku Mas. Ceritaku pada Mas Rangga keesokan harinya. Ia memintaku untuk kembali lagi karena sekarang ia sudah tidak lagi bersama Pak Rusli. Lanjutku. Lalu
Apa kamu menerimanya? Tanya Mas Rangga dengan nada sedikit cemburu. Aku belum menjawabnya, Mas. Aku masih bingung dengan perasaanku. Jawabku apa adanya. Kamu tidak perlu bingung, Repan. Ikuti saja kata hatimu, ucap Mas Rangga bijak. Kalau seandainya aku kembali lagi sama Yuda, apa Mas Rangga nggak keberatan? Tanyaku ragu. Tingkat tertinggi dari mencintai adalah merelakan, Repan. Aku pernah mengatakan hal itu padamu kan? Jadi, aku tidak masalah kalau kamu harus kembali lagi pada Yuda, jika itu adalah pilihan hatimu. Selama kamu bahagia dengan pilihanmu, aku ikhlas kok, balas Mas Rangga ringan. Tapi, kita masih tetap bisa berteman kan? Tanyaku lagi. Aku akan selalu jadi temanmu, Repan. Kamu tak perlu mencemaskan aku. Aku sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini, jawab Mas Rangga. Oh, aku semakin tersentuh mendengar kalimat Mas Rangga barusan. Begitu tuluskah ia mencintaiku? Lalu, apa yang aku rasakan padanya sebenarnya? Aku sendiri juga tidak mengerti dengan perasaanku saat ini. Tapi, aku memang harus memilih. Aku tak mungkin menggantung kedua pria baik itu. Aku harus segera membuat keputusan. Aku tahu, apapun keputusanku, jelas akan ada yang akan terluka. Bahkan, aku sendiri juga akan terluka. Tapi, bukankah hidup ini pilihan? Hanya saja, pilihan yang aku punya saat ini terasa begitu sulit. Mas Rangga dengan segala kebaikannya dan juga cintanya yang begitu tulus. Yuda dengan segala kenangan indah kami di masa lalu dan dengan cintanya yang kurasakan juga begitu tulus. Mas Rangga yang telah menemani hari-hari sepiku saat Yuda tak bersamaku. Mas Rangga juga yang mampu membuatku bangkit. Ia, tanpa aku sadari, telah mengobati lukaku. Yuda dengan segala kesetiaannya padaku. Meskipun ia terpaksa menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun ia tetap mampu menjaga hatinya untuk tidak berpaling dariku. Ia tetap setia dalam kepahitan hidupnya.